menuju gereja sampah. Kenapa disebut gereja sampah? Karena di sekitar tempat gereja ini ada banyak sampah, dan mayoritas dari pekerjaan jemaat di gereja sampah ini adalah pekerja sampah. Tapi justru dari sampah ini mereka bisa menikmati hidup, bertahan hidup, dan sehat. Dan tentu gereja ini dibangun juga dari hasil sampah ini, dan itu bagian dari perkenanan Tuhan, ya kan? Sebenarnya gereja sampah itu gereja yang orang Indonesia yang kasih nama kelihatannya itu karena dibilang sampah ya. Tapi sebenarnya gereja ini adalah gereja Mokatam. Nah, gereja Mokatam itu adalah nama tempat yang disebut dengan Mokatam ya. Di sini ini disebut Mokatam ya. Jadi, tapi ada hal unik di gereja ini. Ini rombongan dari Christmas Tour and Travel. Ya, bahwa Gunung Mokatam itu pernah bergeser ya. Kurang lebih 3 kilo bergerak. Kenapa? Karena orang-orang Kristen di sini berdoa, ditantang tentunya, dan disaksikan oleh orang yang nggak percaya di sini, katakanlah orang-orang raja ya, yang nggak percaya. Lalu kemudian mereka berdoa, gunung bergeser selama 3 jam berdoa, lalu gunung bergeser kurang lebih Gunung Mokatam bergeser kurang lebih 3 kilometer, dan kemudian akhirnya raja menyerahkan diri untuk percaya kepada Tuhan dan dibaptis tentunya ya. Ini sepanjang jalan sampah, tapi sampah yang bagi kita adalah kotor, yang nggak ada guna nilainya. Bagi orang di sini, orang Kristen yang ada di sini, walaupun kelihatan seperti ini, tapi mereka bisa menikmati hidup, dan mereka hidup dari sini, ya, bertahan hidup di sini, dan mereka akhirnya kemudian bisa bergereja. Kan lihat, ini semua sampah yang didaur ulang kembali, yang dipilah dan dijual tentunya untuk didaur ulang kembali menjadi sesuatu yang lebih berharga. Lihat tuh. Oke. Mantap punya. Nah, ini. Jadi hampir semua rumah yang ada di sini ini punya tumpukan sampah. Ya, ini. Dan hampir semua yang bekerja sebagai tukang sampah itu kebanyakan adalah jemaat gereja, dan itu jemaat itu ribuan ya. Oke. Ya, ada juga beberapa tokoh yang menjual pernak-pernik ya. Mobil-mobil yang lalu lalang, banyakan yang bawa-bawa sampah. Ini Kristennya Kristen Ortodoks. Ini orang tumpukan sampah semua. Oke. Gereja Mokatam. Udah deh. Ini gereja yang cukup besar. Daya tampungnya pun ribuan. Lokasinya ini. Ini di batu ini.
di bukit-bukit batu. Nah, ini, oke, bukit batu. Nah, ini gerejanya. Gerejanya asik, keren ya. Ini hasil bangunan dari duit sampah. Tentu ada bantuan-bantuan lain, tapi kebanyakan jemaatnya dari sampah ini bayarnya. Bayangkan dari sampah aja buat gereja semegah ini, ya kan? Itu bukti bahwa Tuhan ajaib. Dari yang tidak mungkin dibuat menjadi mungkin, ya kan? Oke. Ya, puji Tuhan. Hari ini kembali saya berada di tempat ini. Ini gereja sampah. Tetapi harusnya ini disebut gereja Santo Simon ya. Nanti dicari gereja Santo Simon Ibrahim ya. Nah, karena beliau yang membangun gereja ini, dan ini area sekitarnya, dan atau disebut juga gereja Mokatam. Gereja Mokatam karena ini di Gunung Mokatam ya, ini areanya. Dan itu gerejanya. Itu gerejanya. Pas. Oke. Mantap. Oke. Dan kita akan beribadah di tempat ini untuk berdoa bersama. Ini Bukit Mokatam ya, yang diyakini mengalami pergeseran 3 kilo ya, karena doa orang percaya di sini. Oke. Di sekitar gereja sampah ya. Oke. Ini Bukit Batu Mokatam. Gereja ini diyakini dibangun oleh jemaat yang ribuan, tetapi pekerja adalah tukang sampah. Bisa bayangkan bahwa ini Mokatam ini, gereja Mokatam ini ortodoks juga ya? Ortodoks ya? Ortodoks. Dan jemaatnya kebanyakan tukang sampah. Jemaat gereja ini ya, semuanya tukang pemulung. Ya. Tapi bangun gereja sebesar ini. Mereka yang mendirikan gereja. Mereka mendirikan ya. Sebenarnya ada 7 gereja sini. Yang paling besar didirikan dalam goa. Oke. Ini goanya. Ya. Artinya walaupun ada bantuan, tapi jemaat juga ikut ambil bagian ya, partisipasi. Ya. Untuk bantuan dari Patriark Ortodoks ya. Dengan persembahan. Dengan persembahan. Bayangkan orang-orang yang barangkali sederhana, tetapi ketika Tuhan buka jalan, gak ada yang bisa tutup jalan. Mujizat pasti terjadi. Lihat ya. Ini Om Pola bilang ada 7 gereja ya. Ini ada 7 gereja yang paling besar. Yang paling besar di dalam goa. Dalam bagian bukit yang dipindahkan pada abad ke-10. Ya. Jadi pada abad ke-10 bukit ini dipindahkan, bergeser. Kurang lebih 3 kilo. Kurang lebih 3 kilo. 3 kilo dari timur ke barat. Timur ke barat. Itu oleh Santo Simon dan Santo Abraham. Dan Santo Abraham ya. Sama gereja pada abad ke-10. Mantap. Ya. Dahsyat. Ya. Cara Tuhan menolong. Tuhan Yesus memberkati. Kalau rindu ke tempat ini, hubungi saya, hubungi Christmas Tour and Travel, dan Bapak Ibu akan menyaksikan indahnya dan megahnya tempat ini, dahsyat punya, dan nanti kita akan ibadah bersama di dalam. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Ya. Kita akan menuju paling besar dari 7 gereja yang didirikan di tempat ini, dan gereja yang paling besar itu didirikan di Bukit Batu Mokatam yang diyakini berpindah selama sejauh 3 kilo dari sebelah sono ke sini. Nah, dan gereja ini kira-kira menampung berapa yang gua? 1000-an, lebih dari
berapa ribu menampung? Gereja sendiri didirikan tahun 1986. 86. Tapi tempat ini atau bukit ini dipindahkan dari abad ke-10. Abad 10. Nampung berapa orang kalau ibadah? Jumlah people bisa terima sampai 4.000 orang. Yang paling besar. Yang paling besar sampai 4.000 orang. 4.000 orang. Itu untuk daya tampung tempat duduk. Kalau sampai ke lorong-lorong ya pasti banyak. Tambah ribuan lagi ya. Ya, oke. Nah, ini kalau guanya ini memang terlihat dan ini memang ini asli ya. Enggak. Nih. Ini anak sekolah minggu kelihatannya nih. Oke, ini gerejanya. Nah, ini gerejanya. Oke, lihat nih. Ini Ibu Stefani. Ini rombongan Christmas. Kami akan ibadah di sini sementara. Oke. Ini gerejanya. Dan memang lihat nih gua. Ya, asli gua ya. Oke, ini gerejanya. Nih. Semoga. Nampung 4.000-an orang dan cukup besar ya. Oke. Percayalah apa yang Tuhan buat nggak pernah salah. Ini ornamen-ornamen yang ada di gereja ini. Ini bagian altar ya. Bagian altar ada salib. Ya. Kenapa? Ini nampung 4.000 orang kurang lebih. Kalau sampai keluar-luar ya makin tambah lagi ya. Oke. Kami akan beribadah di sini. Tempat ini saya ucapkan shalom buat semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.